Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Agustindilantika dengan NPM 2154017. Saya dari PGSD 01 semester 5 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Slamet Riyadi, Surakarta. Saat ini saya menempuh mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Elinda Rizkasari, SPD MPD di tahun 2023 ini. Di sini saya ingin memaparkan proposal saya yang berjudul evaluasi tingkat sopan santun peserta didik terhadap guru di kelas 3 SD pada studi kasus SDN Laweyan. Yang pertama, kita akan membahas tentang latar belakang. Kesopanan merupakan aspek mendasar dalam interaksi sosial yang tidak hanya mencerminkan kualitas pribadi seseorang, tetapi juga menandai kualitas hubungan interpersonal dalam suatu lingkungan. Dalam konteks pendidikan ini, hubungan positif antara peserta didik dan guru merupakan landasan yang tidak tergantikan dalam menciptakan lingkungan belajar yang harmonis dan efektif. Salah satu poin penting dalam menilai interaksi tersebut yaitu tingkat kesopanan yang ditunjukkan peserta didik terhadap gurunya. Selanjutnya poin kedua yaitu pembatasan masalah. Berdasarkan beberapa masalah yang teridentifikasi di atas, maka yang menjadi fokus utama dalam penelitian saya yaitu mengarah pada evaluasi tingkat sopan santun peserta didik terhadap guru di kelas 3 sekolah dasar. Studi kasus pada SDN Laweyan. Memasuki materi selanjutnya yaitu rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa faktor-faktor yang menyebabkan peserta didik menunjukkan kurangnya sopan santun terhadap guru di kelas 3 terutama di SDN Laweyan. Yang kedua, bagaimana dampak dari kurangnya sopan santun peserta didik terhadap kualitas pembelajaran di dalam kelas yang ada di kelas 3 SDN Laweyan. Yang ketiga, ada apa strategi atau metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan tingkat sopan santun peserta didik terhadap guru di kelas 3. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, tentunya ada keterkaitan dari rumusan masalah yang di atas. Yang pertama, untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan peserta didik menunjukkan kurangnya sopan santun terhadap guru di kelas 3 SDN Laweyan. Yang kedua, untuk mengetahui dampak dari kurangnya sopan santun peserta didik terhadap kualitas pembelajaran di dalam kelas 3 di SDN Laweyan. Yang ketiga, untuk mengetahui strategi atau metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan tingkat sopan santun peserta didik terhadap guru di kelas 3 ini. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama ada teori kognitif sosial. Dari teori ini berpendapat bahwa perilaku dipelajari melalui interaksi sosial dan observasi terhadap orang lain, termasuk perilaku sopan. Peserta didik belajar berperilaku sopan dengan mengamati tingkah laku guru, berinteraksi dengan guru, dan reaksi guru terhadap tingkah laku tersebut. Yang kedua, ada teori pembelajaran perilaku atau biasa disebut dengan teori behavioristik. Berdasarkan teori ini, perilaku sopan santun dapat dipelajari dan ditingkatkan melalui penguatan positif. Seorang guru dapat menggunakan penguatan baik berupa pujian, pengakuan, atau hadiah atau reward untuk memperkuat perilaku sopan pada peserta didik. Yang ketiga, ada teori kepribadian dan pengembangan sosial. Teori ini menekankan pentingnya pembentukan kepribadian yang perkembangan sosial peserta didik. Guru punya peran penting di dalam membentuk perilaku sopan santun pada diri peserta didik dengan memberikan keteladanan atau bisa juga membangun karakter dan mengembangkan keterampilan sosial. Biasanya juga di dalam kelas itu untuk membiasakan tentang pembiasaan positif di dalam kelas dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang kerangka teoritis. Yang pertama ada pengertian evaluasi sopan santun peserta didik terhadap guru.
Nah, evaluasi tingkat sopan santun peserta didik terhadap guru ini merupakan proses pengukuran perilaku, sikap, dan interaksi peserta didik terhadap guru di konteks kelas. Evaluasi ini mengamati berbagai aspek perilaku sopan santun seperti sikap hormat, kesopanan, komunikasi yang sopan, dan perilaku lainnya yang menunjukkan tingkat keterlibatan peserta didik terhadap guru sebagaimana dia menjadi figur otoritas di lingkungan belajarnya. Selanjutnya ada landasan teori evaluasi sopan santun peserta didik terhadap guru. Yang pertama ada teori kognitif sosial. Teori ini mengemukakan bahwa perilaku dipelajari melalui interaksi sosial dan pengamatan terhadap orang lain, termasuk dalam hal perilaku sopan santun. Yang kedua ada teori belajar behavioristik. Berdasarkan teori ini, perilaku sopan santun dapat dipelajari dan ditingkatkan melalui penguatan positif. Selanjutnya, teori kepribadian dan pengembangan sosial. Teori ini menekankan pentingnya pembentukan kepribadian dan pengembangan sosial peserta didik. Selanjutnya ada faktor-faktor yang memengaruhi evaluasi sopan santun peserta didik terhadap guru. Yang pertama ada pengaruh lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga sendiri memiliki peran penting dalam membentuk perilaku sopan santun anak yang harus diterapkan di rumah, dapat memengaruhi bagaimana peserta didik bersikap terhadap guru. Yang kedua ada interaksi dengan teman sebaya atau teman sepantaran. Pengaruh teman sebaya juga memainkan peran dalam perilaku peserta didik. Interaksi di antara mereka dapat memengaruhi cara peserta didik bersikap terhadap guru. Yang terakhir ada pengalaman individu, pengalaman dia sendiri, pengalaman pribadi peserta didik dapat interaksi dengan guru sebelumnya juga dapat memengaruhi perilaku mereka terhadap guru di kelas SD, kelas 3 SDN Laweyan ini. Poin selanjutnya yaitu kita memasuki metode evaluasi. Yang pertama ada observasi langsung. Melalui observasi langsung ini, pengamat dapat mencatat perilaku dan interaksi peserta didik terhadap guru dalam situasi kelas. Yang kedua ada kuesioner. Penggunaan kuesioner atau survei kepada peserta didik untuk menilai persepsi mereka terhadap sikap sopan santun mereka terhadap guru. Selanjutnya ada wawancara. Wawancara dengan peserta didik dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang pemahaman mereka terhadap pentingnya bagaimana sih pentingnya sopan santun terhadap Bapak Ibu guru. Selanjutnya pembahasan hasil penelitian, yaitu profil sopan santun peserta didik kelas 3 terhadap guru di SDN Laweyan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas peserta didik di kelas 3 khususnya di SDN Laweyan menunjukkan perilaku sopan santun yang positif terhadap guru mereka. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik memiliki tingkat respon positif terhadap instruksi guru dan menunjukkan sikap hormat yang baik dalam interaksi sehari-hari di kelas. Yang kedua, faktor-faktor yang memengaruhi sopan santun peserta didik terhadap guru. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor yang memengaruhi tingkat kesopan santun peserta didik terhadap guru di SDN Laweyan. Faktor-faktor ini meliputi ada lingkungan keluarga, interaksi dengan teman sebaya tadi, terus selanjutnya pengalaman sebelum dalam lingkungan sekolah atau pengalamannya sendiri, serta pengaruh dari program-program pembinaan karakter yang diterapkan di sekolah. Yang ketiga ada evaluasi terhadap program pembinaan karakter di sekolah atau pembiasaan positif di sekolah. Penelitian ini juga mengevaluasi efektivitas program-program pembinaan karakter yang diterapkan di SDN Laweyan dan menunjukkan bahwa program-program tersebut memiliki dampak positif dalam meningkatkan perilaku sopan santun peserta didik terhadap guru.
Oke, selanjutnya kita membahas tentang tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian saya yaitu di SDN Laweyan, khususnya fokus penelitian berada di kelas 3 di SDN Laweyan. Di SDN Laweyan dipilih karena memiliki karakteristik yang representatif dalam konteks lingkungan pendidikan di daerah tersebut. Waktu penelitian saya yaitu berlangsung dimulai bulan November awal 2023. Bentuk penilaian saya yaitu studi ini mengadopsi pendekatan kualitatif atau penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus sebagai kerangka utama. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memungkinkan pemahaman mendalam tentang interaksi dan dinamika sosial yang terjadi di antara peserta didik kelas 3 dan guru di dalam pembelajaran di kelas di SDN Laweyan. Yang terakhir ada teknik analisis data. Ada 4 analisis, yaitu analisis deskriptif, analisis regulasi, analisis kualitatif, dan ada interpretasi hasil. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.